Dan ini sesuatu hal yang sangat penting. Itu memberikan satu peringatan kepada kita dan juga penghiburan sekaligus di dalamnya bagi orang-orang yang setia. Bagaimana sikap tanggapan kita, saudara? Mari kita lihat. Anggap kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk beroleh keselamatan. Ayat 15a. Tanggapan kita seharusnya demikian. Dalam bahasa Yunani kata kesabaran dalam ayat 15 itu sama dengan kata sabar dalam ayat 9. Jadi kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Kalau engkau mengasihi orang tuamu, kekasihmu, rekanmu, sahabatmu, tapi engkau tahu bahwa tanpa Kristus dia binasa, saya pikir selama engkau tidak menunjukkan dan memberitakan kasih Kristus kepada dia, maka persahabatanmu dan kasihmu itu semu adanya. Karena engkau tahu tanpa Kristus dia akan binasa, tapi kau tidak pergi memberitakan Injil kepada dia yang kau katanya kasihi. Saya katakan kasihmu semu, omong kosong. Sesuatu hal yang kau perlu renungkan kembali kebenaran ini. Kisah Rasul 10:43 mengatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ini penting. Saudara bisa menyia-nyiakan kesempatan ini dengan tetap hidup sebagai seorang yang tidak memedulikan kebenaran firman Tuhan, atau secara kafir engkau hidup, keluar masuk gereja, tetapi engkau tidak mengekspresikan sungguh hidup di dalam kebenaran. Tetap menjadi orang Kristen KTP, pergi ke gereja, dibaptis dan sebagainya. Engkau melakukan aktivitas gerejawi, tetapi tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kau tidak peduli dan tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan demikian, engkau mengabaikan seluruh tanda yang ada. Bahaya. Kalau ini pilihan saudara, ingat bahwa Kristus akan datang kedua kalinya sebagai hakim dan sebagai Tuhan dengan seluruh kemuliaannya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 10, semua akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bagi mereka orang yang percaya juga akan bertekuk lutut dengan sukacita dan sukarela. Tetapi bagi orang-orang yang selama ini menolak Kristus, dia akan dipaksa oleh otoritas Tuhan untuk mengakuinya. Tapi di dalam pengakuan tidak ada keselamatan bagi mereka. Karena pengakuan di situ adalah ingin menunjukkan otoritas daripada Kristus. Ini menjadi penghiburan bagi kita yang di dalam kesetiaan hidup dalam kebenaran memberitakan Injil walaupun mengalami penolakan. Karena pada waktunya orang yang menolak akan bertekuk lutut juga. Saudari, satu penghiburan yang sangat luar biasa kepada kita. Mari kita perhatikan kebenaran ini. Pada saat ini Yesus berulang kali mengundang banyak orang, banyak saudara, ya. Tetapi kalau orang-orang yang diundangnya mengabaikannya, maka pada waktunya akan ada di mana dia menyatakan dirinya sebagai hakim, di mana orang akan tunduk ke dalam kebenaran itu. Yang kedua, Petrus mengatakan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita perhatikan sikap kita di sini. Di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, kita bisa melihat di dalam ayat 12, 14 sampai begitu banyak orang memberikan komentar tentang Yudas pasal 21 maupun Thomas Manton juga mengatakan demikian. Dia mengatakannya, kasih menimbulkan kerinduan. 2 Petrus pasal 3:12, menantikan dan tergesa-gesa pada kedatangan Tuhan. Seorang pelacur menginginkan suaminya menunda kedatangannya, kepulangannya. Tetapi pasangan yang suci, murni berpikir bahwa ia tidak pernah bisa pulang, cukup pagi. Mereka yang melacur mengikuti dunia ini tidak menginginkan kedatangan Kristus dan juga tidak mengasihi dan menyenangi pemunculannya. Tetapi roh dari pengantin perempuan berkata, datanglah. Mereka yang mengasihi Allah menantikan. Filipi 3:20 merindukannya. 2 Timotius 4 ayat 8, mereka mengasihi pemunculannya. Orang yang sungguh mengasihi Tuhan, kerinduannya untuk kedatangannya kedua kalinya sesegera mungkin, itu menjadi kerinduan yang mendesak dia. Tapi bagi orang yang hidupnya kotor, menajiskan diri, mereka akan menolak dan mengabaikan kedatangan Kristus yang kedua kali, walaupun dia sudah memberikan tanda.
Kalau engkau adalah orang yang tidak merindukan kedatangan yang kedua kali, jangan-jangan hidupmu terlalu kotor. Karena hidup orang-orang yang sungguh berkenan dan kudus, dia sangat menantikan hari kedatangannya, bagaikan seorang menantikan mempelai. Selama ini engkau tidak peduli dan tidak mau tahu, karena engkau memberikan tempat kepada kedaginganmu menguasai dirimu, keinginan-keinginanmu menguasai dirimu, dan engkau mengejar perkara-perkara duniawi yang bersifat sementara. Amsal 11 ayat 4 menjadi peringatan bagi kita.